perundungan sekolah kembali terjadi. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan ini kembali terjadi. Seorang siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, siswi Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban perundungan para siswi SMP. PR kita ini adalah mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas tersebut gitu ya. Jadi supaya lebih terkoordinir ya, cara bekerjanya lebih jelas gitu ya, sistematis, sehingga Satgas ini bisa menangani termasuk yang kasus-kasus bullying dan perundungan yang marak terjadi di sekolah-sekolah, kan seperti itu ya. Faktor internal keluarga, misalnya anak itu melihat kekerasan atau mungkin orang tua yang menerapkan pola asuh atau aturan-aturan yang fisik misalnya yang Ya, baik sahabat Diskom, kembali lagi bersama saya di program IKP Talks. Siang hari ini kedatangan narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, ada Ibu Dr. Iis Sandrayanti. Selamat siang Bu, sehat? Ya, selamat siang Mbak. Sehat Ibu ya, posisinya lancar Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, di sampingnya ada dari Dinas maksud kami Komisi Perlindungan Anak Daerah, yaitu KPAD, Ibu Ulfa Maslaha, Ketua KPAD Kabupaten Bekasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di kantor Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi, tepatnya di program IKP Talks siang hari ini. Nah, kita ingin berbincang-bincang mengenai saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan di luar sana mengenai anak ya Bu ya, tentang perlindungan anak, tentang masalah-masalah yang sekarang banyak sekali yang lagi viralnya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Iis. Bu, dari DP3 ini bisa dijelaskan nggak sih Bu, tugas dan fungsi dari DP3 itu seperti apa? Iya, DP3A itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini sebetulnya ada 3 tugas khusus ya, tugas yang harus diemban oleh DP3 sendiri. Yang pertama terkait dengan pemberdayaan perempuan ya, artinya bagaimana perempuan itu bisa lebih memiliki kapasitas ya, baik secara ekonomi, secara spiritual dan sebagainya. Juga yang kedua adalah terkait dengan anak. Jadi anak ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan pemenuhan terhadap hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak ya. Jadi kalau pemenuhan terhadap anak ini lebih kepada bagaimana kita bisa memfasilitasi anak-anak ini terpenuhi hak-haknya, baik dari secara legalitas, kemudian baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kemudian juga dari aspek pola asuhnya yang lebih maksimal seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pemberdayaan keluarga. Jadi keluarga ini kan isinya kan komplit ya. Ada ayah, ibu, anak, ya ada orang tua ya di sana ya. Nah, ini jadi lebih ditekankan kepada bagaimana bisa menciptakan kualitas keluarga yang lebih baik untuk generasi yang akan dibentuk dari lahirnya keluarga tersebut. Oke. Dan di sini kan perlindungan anak dan perempuan lebih dilindungi gitu ya Bu ya. Nah, tanggapan Ibu mengenai kasus-kasus yang terjadi saat ini tentang kekerasan anak dan juga perempuan, seperti apa Bu? Apa sih yang mendasari atau faktor apa yang mendasari kekerasan itu bisa terjadi? Iya, faktor yang melatar belakangi ya untuk kekerasan tersebut. Kalau anak-anak itu biasa dari lingkungan ya, lingkungan yang ada di mereka ya. Kan kadang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, bahkan mungkin di dalam lingkungan keluarga sendiri secara tidak sengaja yang mungkin ada bentuk-bentuk kekerasan ya, kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh orang tua. Tapi orang tuanya tidak merasa itu kekerasan gitu. Nah, itu sering terjadi ya. Ini bisa terbawa sampai ke lingkungan sekolah tentunya kan seperti itu. Nah, kemudian untuk di masyarakat sendiri juga ya, terhadap perempuan biasanya kan suka ada kasus KDRT ya, ada kasus kekerasan dan lain-lain. Nah, ini juga faktor penyebabnya juga banyak ya, banyak faktor ya, ada karena faktor ekonomi gitu ya, kemudian juga ada memang karena faktor perilaku ya, perilaku dari diri yang melakukan kekerasan itu gitu. Nah, makanya perlu dilakukan pembelajaran dari keluarga itu, makanya kita di DP3 itu ada puspaga.
pusat pembelajaran keluarga. Nah, itu fungsinya untuk memberikan konseling terhadap keluarga, bagaimana supaya keluarga itu ideal dan bisa mampu tahan baik secara fisik, sosial, ekonomi, dan juga dari aspek legalitasnya. Nah, ini kan kadang kita sering jumpai ya, keluarga tidak tahan secara legalitas. Misalkan dalam satu keluarga itu tidak mempunyai kartu keluarga. Nah, itu kan juga bagian dari bentuk ketahanan keluarga yang mau dibangun dari pusat pembelajaran keluarga ini. Nah, aspek tadi berarti aspek sosial, aspek ekonomi itu salah satu pemicu dari adanya kekerasan baik yang terjadi terhadap anak maupun perempuan. Makanya di Puspaga ini kami pun dari Provinsi Jawa Barat ini kita punya tenaga bantuan namanya Motekar atau motivator ketahanan keluarga. Nah, ini fungsinya tadi memberikan pendampingan juga gitu kepada keluarga-keluarga yang menjadi wilayah kerja Motekar itu berdasarkan wilayah kecamatan. Di sana ada kecamatan. Iya, itu dari provinsi ya. Nah, untuk dari kita sendiri yang dari Kabupaten Bekasi, kita sudah memiliki pusat pelayanan perempuan dan anak yang satgasnya itu ada di wilayah kecamatan dan desa. Nah, fungsi dari satgas tersebut tadi selain menangani secara menangani awal kasus-kasus laporan kekerasan dan lain-lain, mereka juga bertugas untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada masyarakat di sekitar, pada sekolah juga gitu ya, untuk bisa menciptakan kondisi yang ideal di mana hak-hak perempuan, anak, juga hak-hak dari keluarga yang pembentukan keluarga yang ideal itu bisa terpenuhi seperti itu. Jadi banyak sekali tugas dan fungsinya dari DP3A itu ya, Bu? Iya, jadi ada sampai satgasnya pun kita siapkan ya sampai ke tingkat kecamatan dan desa yang saat ini sudah berjalan dan juga ditambah lagi kita punya UPTD yang menangani kasus-kasus tadi ya kekerasan. Jadi yang sudah tidak tertangani di tingkat desa dan kecamatan oleh Satgas itu ditindaklanjuti di UPTD. Biasanya kalau yang kasus-kasus di UPTD itu yang ditangani kasus-kasus yang sudah levelnya itu level yang sudah agak berat ya, yang sampai membutuhkan perlindungan hukum seperti itu. Nah, dari KPAD sendiri kan mitra kerja dari P3A ya. Mungkin Bu bisa dijelaskan Ibu Ulfa ya dari KPAD. Seperti apa sih Bu tugas dan fungsi dari KPAD ini selaku mitra kerja dari DP3A, Bu? Baik, KPAD Komisi Perlindungan Anak Daerah, khususnya di sini adalah Kabupaten Bekasi ya. Tugas dan fungsinya adalah ada 7 ya. 1 adalah pengawasan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian KPAD juga menerima aduan masyarakat, kemudian menelaah laporan, menjadi mediator juga, memediasi ketika ada perselisihan kasus anak gitu ya. Kemudian juga bisa melaporkan jika ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi gitu. Nah, untuk kedudukannya sendiri seperti apa Bu dari KPAD sendiri? Untuk kedudukannya saat ini kita untuk Kabupaten Bekasi itu dibentuk oleh DP3A gitu ya. Jadi kita bermitra gitu sih. Oke, kapan terbentuknya KPAD Kabupaten Bekasi, Bu? Yang menjadi dasar terbentuknya KPAD itu apa sih, Bu? Kapan terbentuknya? Untuk periode saya itu tahun 2020 dan ini periode kedua 2020 sampai 2025. Kemudian dasar pembentukan adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan pengembangan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tahun Nomor 23 tahun 2002. Gitu. Menanggapi kekerasan anak sekarang yang lagi viral nih Bu, tanggapan dari KPAD sendiri seperti apa Bu? Yang viral yang kekerasan terhadap anak. Ya, khususnya yang kasus mana ini? Bisa bullying, bisa bully ya. Terkait bully ini memang faktor pencetusnya juga tidak hanya satu ya, bisa juga dari faktor internal keluarga. Misalnya anak itu melihat
kekerasan atau mungkin orang tua yang menerapkan pola asuh atau aturan-aturan yang fisik misalnya yang seperti disampaikan Bu Kadis tadi, itu bisa juga menjadi pemicunya. Lingkungan sekolah juga bisa pernah menjadi korban bully dan tidak tuntas secara psikologisnya juga bisa gitu. Jadi memang banyak sih kalau misalnya kita telusuri gitu. Jadi ada faktor eksternal, internal juga bisa, misalnya menjadi korban bully. Makanya kalau misalnya ada menjadi korban bully dan dirasa itu sangat berpengaruh terhadap pribadinya, itu sangat penting untuk mungkin meminta pertolongan ke UPTD PPA gitu ya. Di sana ada psikolognya gitu. Oke. Nah, kembali ke Ibu Iis. Ibu, seperti apa sih program-program kerja dari DP3 ini menanggulangi atau menangani kasus-kasus yang terjadi di DP3 itu seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk program kerja ya, kami kan kalau untuk program kerja rutin, biasa kita menyusun perencanaan dulu ya. Terlebih dahulu kita susun perencanaan yang meliputi dari 3 bidang yang ada di DP3A. Mulai dari yang menangani perempuan, program kerja untuk perlindungan anak, juga untuk kualitas keluarga. Nah, adapun program kerja spesifik yang di 2024 ini mau kita selesaikan sebetulnya adalah standarisasi lembaga. Jadi memang kita sudah ada ya beberapa lembaga, baik itu lembaga untuk pelayanan perlindungan anak, untuk peningkatan kapasitas perempuan maupun lembaga untuk kualitas keluarga. Cuman memang ini standarisasinya sedang kami upayakan. Kita akan berkoordinasi juga dengan Kementerian PPA. Persyaratannya apakah memang sudah terpenuhi, karena lembaga terstandar ini kan dibutuhkan untuk tadi memberikan layanan lebih maksimal. Kan misalkan ada standar yang belum terpenuhi, kan berarti ada hal yang mungkin tidak terlayani dari hal yang seharusnya dilayankan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sekarang sedang membangun kerjasama dengan seluruh mitra DP3A, khususnya untuk perwujudan Kabupaten Bekasi Layak Anak. Ya, ini di sini Layak Anak ini, Kabupaten Bekasi Layak Anak ini kan sebetulnya sudah kita peroleh ya di 5 tahun terakhir ini ya dengan predikat Pratama gitu ya. Itu sudah masuk dalam kategori KLA. Nah, cuma memang untuk tahun ini kita coba lebih perkuat sinergi dengan perangkat daerah mitra, khususnya dengan Bapeda ya, karena memang ini banyak sentuhan-sentuhan dari program kerja yang ada di lintas perangkat daerah yang memang dikoordinasikan oleh teman-teman di Bapeda. Nah, ini juga sedang kita koordinasikan. Juga kita perkuat lintas sektor dengan perangkat daerah pengampu utama. Misalkan dengan Dinas Sosial untuk perlindungan khusus anak, Dinas Kesehatan untuk klaster kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian juga untuk klaster pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan untuk anak bekerja yang kurang tepat gitu ya di mempekerjakan anak gitu ya, usia anak. Kemudian juga kita bermitra dengan instansi-instansi di luar pemerintah daerah. Setelah kami kalkulasi ya, ternyata memang untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Layak Anak ini banyak gitu yang harus bermitra dengan DP3A. Dari 38 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bekasi ya, dinas badan gitu ya, termasuk Setda, itu ada sekitar 30 perangkat daerah yang punya peran langsung. Ya, berarti kan 90% punya peran hampir terlibat untuk mewujudkan tadi Kabupaten Bekasi Layak Anak. Jadi Layak Anak ini bukan kita kejar hanya sekedar predikat ya, bukan ya, tetapi memang betul-betul terjadi bahwa Kabupaten Bekasi ini memberikan ruang terbaik bagaimana ini bisa memberikan hak-hak anak ya, memberikan hak-hak anak untuk bisa tumbuh kembang, menyalurkan inspirasi dan aspirasinya, juga melindungi secara khususnya terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. AMPK yang 15 anak itu anak-anak yang sudah menjadi korban, ya tadi yang berhadapan dengan hukum, anak yang masuk dalam stigmatisasi gitu ya, anak yang terkena pelecehan. Nah, itu ada 15 kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ibu, kita aja dulu sebentar Bu ya, karena nanti kita akan lanjut lagi, dan tentunya untuk sahabat Yungti jangan kemana-mana, tetap di IKP Talks. Ya, Sobat Diskom,
Diskom, kembali lagi bersama saya di IKP Talks ya, ada Luis dan juga ada narasumber kita, ada dari DP3A, kemudian KPAD, dan sekarang ini kita sudah kedatangan lagi narasumber kita, seorang influencer ya, Sobat Diskom di Kabupaten Bekasi yang sangat aktif di media sosial. Nah, langsung saja kita sapa, ada Cang Hedi. Selamat siang, Cang. Iya, malah nyalek. Iya, selamat siang. Udah siang. Iya, kirain udah maghrib. Iya, alhamdulillah baik. Iya, Jakarta ke sini macet juga ya. Pikir saya nyampainya 10 hari, tahunnya cuma 10 menit. Sekarang udah bagus jalannya ya, Cang ya. Oke, Cang Hedi, selamat bergabung di IKP Talks bersama kami. Kita membahas mengenai Kabupaten Layak Anak yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Iis ya, Bu ya. Sedikit tentang Kabupaten Layak Anak. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, Cang, ada video dari Cang Hedi, pernyataan atau statement dari Cang Hedi mewakili masyarakat tentunya ya. Dan pasti penasaran sahabat Diskom seperti apa videonya, kita langsung saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cang Hedi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga berhati-hati dimanapun kita berada. Jadi dalam konteks kali ini Cang mau membahas tentang perlindungan anak ya. Dan Cang baru dapat dan bahkan baru mengetahui bahwa Kabupaten Bekasi ini menjadi Kabupaten Layak Anak tingkat pertama. Itu dalam konteks 5 tahun terakhir nih, bisa kita lihat. Nah, ini menurut informasi Kabupaten Bekasi ini menjadi tempat layak anak. Apakah demikian? Seperti kita ketahui bahwa kasus di 2-3 tahun belakangan ini Kabupaten Bekasi ini sangat tinggi sekali kasus perundungan anak terhadap anak-anak di lingkungan, di pendidikan, di sekolahan maupun di tempat bermainnya. Dan ini menjadi suatu pertanyaan besar bahwa di Kabupaten Bekasi menurut mereka adalah wilayah layak anak tingkat kabupaten pertama. Apakah demikian? Kita bisa lihat kasus-kasus di 2-3 tahun ini, kasus perundungan di Kabupaten Bekasi. Yang seperti dilihat bahwa telah terjadi kasus perundungan yaitu di Kabupaten Bekasi, di mana kakinya sampai diamputasi bahkan sampai meninggal dunia. Dan kasus terbaru di 2024, bahkan di awal tahun ini telah terjadi perundungan, yaitu anaknya kerabatnya Cang ya, yaitu di Karangbahagia, di Kedung Waringin. Dan itu pertama sampai ditelanjangi dan juga itu sampai diketawain, adu sampai dipukulin, dan itu benar-benar menjadi konteks pertanyaan aneh. Dan Cang sebagai influencer Kabupaten Bekasi bahwa hal seperti ini itu harus menjadi konteks kepedulian kita, bukan hanya sebatas mendapat penghargaan. Bahwa suatu penghargaan percuma ketika kita belum tuntas menyelesaikan pekerjaan kita, tetapi di lingkungan kita, di sekitar kita, dan di keliling kita tuh masih terjadi hal-hal yang benar-benar itu tidak layak mendapat penghargaan. Menjadi suatu konteks dan PR juga, terutama untuk pemerintahan dan yang punya wewenang, terutama di Kabupaten Bekasi, bahwa kasus seperti ini tuh harus menjadi perhatian, bukan hanya sebatas penghargaan. Kalau kita benar-benar peduli akan sekitar kita, jangan hanya mendapat penghargaan aja, tapi berikanlah penghargaan untuk korban-korban yang ada di sana, yang di luar sana, yang sudah terjadi, dan bagaimana cara penanggulangan pencegahannya, teknisnya, dan juga bagaimana untuk kita sebagai memiliki punya wewenang untuk mencegah itu. Jadi pada dasarnya adalah ketika kalian benar-benar belum merasa aman dan benar-benar anak kita tuh belum benar-benar terjaga dengan baik, dan itu pasti menjadi hal kecemasan untuk kita tersendiri sebagai orang tua. Dan ini menjadi suatu pertanyaan juga, penghargaan itu konteksnya apa gitu loh. Dan Encang sendiri sebagai konten kreator, kenapa menyuarakan ini? Karena peduli akan anak-anak dan peduli akan warga Encang sendiri sebagai warga Bekasi. Oke, baik Sobat Diskom, itu tadi video dan cuplikan dari Cang Hedi mengenai kasus perundungan maupun bullying terhadap anak ya, Cang ya. Nah, sebetulnya apa sih yang mendasari Cang Hedi ini berstatement seperti itu di media sosial? Oke, jadi kita mau kenalin dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kita Cang Hedi dari influencer Kabupaten Bekasi. Ya kalau orang-orang nggak tahu, cek Instagramnya aja dah sambil promo nih. Iya.
Ya intinya gini, untuk ibu dari PLT DP3A ya, jadi saya menyuarakan itu bukan untuk mengejas ya, tapi ini hanya menjadi kita gambaran kenapa penghargaan itu gitu loh. Ada penghargaan itu sinkron nggak dengan situasi yang ada di lapangan ini, di Kabupaten Bekasi ini. Dan Encang sendiri punya teman-teman juga di belakang aktivis-aktivis kayak kemanusiaan, kayak anak dan juga perempuan. Dan memang dari saya faktanya Bu, dari 3 tahun belakangan ini itu saya waktu itu ini nggak ke publis ya, ini di daerah Tambun Utara itu karena memang ini konflik masalah rumah tangga dan itu sampai ke bawah anak itu sampai ke aniaya, sampai maaf ke siram air panas. Nah itu waktu itu minta tolong kan, Encang coba gimana. Akhirnya kan minta tolong ke pengadilan, Encang langsung bilang ke jajaran Polda. Waktu itu alhamdulillah ke ini kan hukumnya secara ininya Encang beresin semua, alhamdulillah masuk juga. Dan kenapa benar-benar Encang selalu lantang gitu, peduli akan anak dan perempuan, karena memang ini vital kan, perempuan kalau nggak ada anak ya berarti nggak bakal ada perempuan ya kan. Ya itu balik lagi kita itu ini vitalnya kita sebagai manusia ya. Kalau gini aja, kalau kita laki-laki nih ya kagak bakal tercipta kalau ada perempuan, dan kita terlahir dari bibit anak, bibit emang pohon ya. Jadi anak gitu ya dari anak gitu lah. Nah intinya bahwa kita sebagai masyarakat ya, terutama dari kedinasan ya, ini yang punya wewenang, saya menanyakan terkait sistemnya gitu. Kalau memang saya sempat ngobrol tuh di DM sama beberapa teman-teman dari DP3A dan PPA, minta tolong coba kita runding bareng-bareng, duduk sama-sama, dan alhamdulillah nih kita duduk sama-sama ya. Dan ini Cang makasih banget nih untuk dari Pak Kabid, Bang Ramdan, kita udah duduk sama-sama. Jadi ini jadi konteks penyuaraan Cang juga sebagai masyarakat ya, ibaratnya ini harus menyuarakan ini karena memang ini harus disuarakan, karena kalau memang tidak disuarakan sampai kapan konteks permasalahan ini terjadi. Dan kita tahu tawuran gini Bu, tawuran ini tuh menjadi kebiasaan mereka. Jadi gini, kadang kita suka nyalin anak Bu, suka nyalin anak ya, dan sebenarnya anak itu tergantung dari pembelajaran dan dari atasnya. Nah, yang kemarin itu Cang ngobrol sama Bang Irfan Haironi ya dari sektor DPRD Jawa Barat, kemarin sempat undang podcast juga di acara Cang itu di Lampu Studio. Cang bilang itu ini sangat pelik sekali Bang, terkait anak-anak ini, gimana sistem. Kata beliau, dia bilang gini, kita harus rembuk sama-sama Cang. Kalau kita dari sektor Jabarnya itu memiliki sistem dan teknis seperti ini, kita harus sejalan. Kadang kita mengeluarkan teknis dan sistem, tapi dari Kabupaten Bekasinya sendiri itu beda sistem. Nah, yang dipegang itu bagus Bu. Jadi itu kayak masuk, oh ya bagus ini, berarti kayak masuk. Jadi mereka ini pengen sinkron dan pengen jalan sama-sama gitu Bu, memiliki sistem-sistem seperti itu gitu loh. Ya kemarin saya Encang suarakan itu adalah bagaimana kita membuat sistem pembelajaran Bu, pembelajaran di mana kita bisa kerjasama sama dinas pendidikan tentang bahayanya bully, terus kita bisa masuk bahayanya tuh kekerasan seperti mental anak itu bisa kita ubah dengan pembelajaran tersebut. Pembelajaran tersebut itu ya kita kasih aja ke usia dini ya Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu kita paparkan. Jadi nggak bisa Bu kalau misalkan gini, kita membuat dorongan itu kan banyak tuh. Saya nggak nyindir dari kalangan-kalangan yang aparat yang udah memberikan sistem anti tawuran atau itu enggak. Saya malah Encang justru mengapresiasi itu. Tapi yang konteks kita yang harus kita tanam adalah dari bibitnya ini, anak-anak usia yang kecilnya ini harus kita didik gitu loh. Yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itu pembelajaran itu yang harus didorong. Nah itu kemarin juga sempat bilang katanya itu udah dari desa, tapi yang Cang tanyakan adalah sistemnya itu belum maksimal gitu loh. Jadi sistem maksimalnya itu ya harus bukan hanya sebatas materi, tapi harus teorinya juga harus benar-benar
strukturnya harus benar-benar termanage segala sesuatunya, dan sampai ditepokin sampai di PRD benar-benar ya, bukan tepokin karena Sarimin pergi ke pasar, tapi tepokin karena statement itu gitu loh, Encang. Kok pemuda bisa sampai mikir kayak gitu peduli. Alhamdulillah juga untuk masyarakat. Alhamdulillah. Oke, mungkin tanggapan dari Ibu Iis seperti apa, Bu? Iya. Terima kasih Cang Hedi ya, ini luar biasa nih memberikan masukan ya, terutama untuk kami yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan ya terhadap anak-anak khususnya yang mengalami tadi perundungan, bullying dan seterusnya. Nah tadi mungkin menanggapi kok bisa ya Kabupaten Bekasi dapat layak anak gitu ya. Itu bagaimana sih parameter penilaiannya gitu kan. Nah, kalau yang dibicarakan sama Cang Hedi itu adalah salah satu klaster, Cang. Salah satu klaster yang dinilai dalam Kabupaten Bekasi layak anak. Sebetulnya ada 5 klaster dan 1 kelembagaan yang menjadi parameter penilaian Kabupaten Bekasi layak anak. Klaster kelembagaan, kemudian yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit. Ini hak sipil dan kebebasan ini adalah anak-anak diberikan legalitas gitu ya. Jadi secara layak anak Kabupaten Bekasi sudah memberikan maksimal untuk menerbitkan akte kelahiran, identitas anak. Itu kan bagian dari hak sipil dan kebebasan yang sudah dilindungi, yang sudah diberikan hak-haknya kepada anak-anak seperti itu. Kemudian juga pencegahan terhadap perkawinan anak. Nah, itu juga ada dalam klaster tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah pola pengasuhan alternatif, klaster pola pengasuhan alternatif. Nah, klaster ini adalah memberikan ruang bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan baik dengan dibantu oleh lembaga-lembaga pengasuhan alternatif. Di antaranya tadi kita punya yang namanya Puspaga. Ya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Memang betul Puspaga yang kita miliki ini belum merambah ya sampai ke kecamatan, dan insya Allah memang tahun ini kita targetnya adalah dibentuk juga Puspaga di kecamatan. Jadi mungkin nanti itulah yang akan menjembatani tadi keluhan dari melalui Cang Hedi ini ya, kok ini seperti apa sih sistemnya gitu kan. Nah, itu yang belum terjawab. Nah, itu nanti insya Allah ini sudah kita susun untuk program Puspaganya ini tidak hanya di tingkat kabupaten saja, tapi kita pun akan membentuk Puspaga di wilayah kecamatan. Mungkin untuk tahun ini tidak satu kecamatan satu, mungkin berwilayah. Jadi nanti ada beberapa Puspaga, satu Puspaga itu menangani beberapa wilayah kecamatan seperti itu. Itu di pola pengasuhan alternatif. Yang ketiga adalah klaster kesehatan. Ya, di klaster kesehatan ini adalah bagaimana nih Kabupaten Bekasi memberikan hak-hak anak ya mulai dari lahir, kan gitu ya. Apakah sudah diberikan gizi yang baik, apakah diimunisasi gitu ya, apakah stunting atau tidak. Nah, itu dibahas semua di dalam klaster tersebut gitu ya. Sampai kepada apakah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bekasi ini ramah anak atau tidak. Gitu karena itu juga menjadi parameter dari penilaian di klaster kesehatan. Nah, yang keempat adalah klaster pendidikan. Nah, di sini dari klaster pendidikan ini apakah sekolah sudah ramah anak, apakah peran dari PAUD HI seperti apa dalam melakukan pola pengasuhan sejak anak usia dini kan seperti itu ya. Nah, itu juga dibahas di klaster tersebut. Nah, yang terakhir ini sebetulnya yang Cang Hedi ini lebih menyentuhnya ke perlindungan khusus anak. Ya, jadi perlindungan khusus anak ini tadi salah satunya adalah bullying, anak-anak yang terkena stigmatisasi karena orang tuanya misalkan dicap apa, nah itu anaknya terkena stigmatisasi. Ada juga yang dibully tadi ya, bisa juga karena tadi faktor pengaruh stigmatisasi dibully gitu kan. Oh ini mah katanya anaknya misalkan apa, nah itu nanti di lingkungan sekolah juga. Iya, itu bisa terbentuk di sana. Nah, itu jadi untuk yang perlindungan khusus tadi ya, untuk yang klaster 5 ini sebetulnya kita Pak Cang sudah punya yang namanya Satgas tadi yang Cang juga sudah sampaikan. Memang nanti mengoptimalkan, mungkin yang PR kita ini adalah mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas tersebut gitu ya. Jadi supaya lebih terkoordinir ya, cara bekerjanya lebih jelas gitu ya, sistematis, sehingga Satgas ini bisa menangani termasuk yang kasus-kasus bullying dan perundungan yang marak terjadi di sekolah-sekolah kan seperti itu ya. Dan memang untuk yang program kerja Satgas yang tahun ini sedang kami revisi juga, jadi memang tidak hanya sekedar menunggu kasus terlaporkan ya, tetapi juga bekerja untuk
mencari Preventif tahu ya? juga ya, mencari tahu dan melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu salah satunya adalah melakukan sosialisasi, pembinaan ke sekolah-sekolah. Tapi ini tentunya dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Cang. Karena kan untuk penanganan sekolah ini kan secara terkomandonya terkomandonya itu kan Dinas Pendidikan. Nah, ini sudah ada sebetulnya Satgas di Dinas Pendidikan juga yang diketuai oleh Kabid PAUD kalau tidak salah ya, itu untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan sekolah seperti itu. Tinggal nanti sistematikanya nanti boleh setelah podcast hari ini, Cang. Nanti saya juga sudah ada SOP-nya. Nanti berikan masukan apakah memang tahapannya ini ada yang perlu perlu disempurnakan sehingga memang betul-betul memberikan layanan sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat yang disuarakan melalui Cang Hedi ini. Oke, cukup jelas kan Cang Hedi ya? Alhamdulillah. Untuk jelasannya. Oke, Sobat Bitcoin jangan kemana-mana, nanti IKP Talks akan kembali setelah yang satu. Angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat, terutama pada keluarga yang tidak harmonis. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan jati diri dan masa depan. Laporkan jika terjadi pada lingkungan Anda. Keadilan harus ditegakkan. Negara menjamin mereka dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Ya baik, kita ke Cang Hedi setelah tadi videonya sudah disaksikan bersama ya Cang Hedi ya. Seperti apa sih yang ingin Cang Hedi inginkan Kabupaten Layak Anak itu yang sudah dijelaskan sama Bu Iis, seperti apa? Jadi kalau untuk kasus khusus ya Kabupaten Bekasi ini seperti slogannya kan, Bekasi berani. Jadi kalau ada beberapa hal yang kurang, kita ada masukan seperti ini. Ya khususnya nih untuk dari pihak-pihak kayak PPA, DP3A yang punya wewenang yang memiliki struktural ini ya, kalau bisa ini masukan dari warga disempurnakan kembali. Bagaimana ini mungkin udah bagus ya, ini sistemnya ini udah oke banget dari teman-teman DP3A, dari PPA, tapi bagaimana caranya kita mempersempurnakan kembali ya kan, karena bersinergi lagi bersinergi kembali, betul, karena memang gini, manusia itu kan benar kan tempatnya lupa, benar nggak? Nah kita sebagai masyarakat yang mengingatkan bagaimana caranya kita supaya benar-benar kerja itu sempurna, kinerja kita benar-benar bersinergi untuk masyarakat gitu loh. Jadi yang menjadi polemik yang paling kita pelik gitu, kalau ada berita medsos pasti apa? Tawuran ya kan, perundungan itu pasti nggak jauh dari itu. Nah hal-hal seperti itu bisa kita cegah, yang punya wewenang cegah dengan cara yang memiliki ya teman-teman ini gitu, yang kayak ibu siapa namanya saya lupa, Ibu Iis ya, Bu Iis dan kolega. Nah saya bilang, nah ini yang memiliki wewenang. Nah, jadi kalau Encang ini kan hanya sebatas dari warga masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan ini, bahwa memang faktanya kalau Kabupaten Bekasi ini masih belum, kalau Encang bilangnya bukan tidak sempurna ya, tapi ini harus dibenahi gitu loh, harus benar-benar disempurnakan lah, kata bagus saya itu ya. Intinya dalam kerja kita, kalau kita hanya setengah kaki, pincang nggak? Pincang kan? Nah, tapi bagaimana caranya kalau kita bisa lari dan bisa jalan dengan sempurna? Ayo dengan 2 kaki, ayo dengan segala sektor kita sama-sama. Kalau kita sayang sama Kabupaten Bekasi, ayo kita benar-benar benahi sama-sama. Ayo kalau misalkan dinas butuh masyarakat atau Encang yang bisa menyambung lidah itu semua rakyat, oke Encang bisa terjun ke itu, atau Encang bakal bantu dengan jiwa raganya Encang, dan juga kayak perang jiwa raga. Pokoknya intinya harus sempurna ya. Intinya kalau dari teman-teman dari Bu Iis dan kolega DP3 dan PPA, teman-teman PPA mau butuh Encang atau bagaimana Encang siap untuk bersinergi untuk Kabupaten Bekasi. Itu aja ini. Tanggapan dari Ibu Ulfa selaku Ketua KPAD seperti apa Bu? Menanggapi statement dari Cang Hedi selaku penyambung masyarakat. Bagus sekali ya, karena memang terkait dengan perlindungan anak itu tugas kita semua sebenarnya, tidak hanya pemerintah, tapi di situ juga ada organisasi masyarakat, ada dunia usaha, ada kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi apapun posisinya sebenarnya tidak terlepas dari
peran itu gitu ya. Jadi tidak hanya satu pihak sebenarnya terkait dengan pelindungan anak. Jadi bagus sekali sebagai masukan, kemudian penyambung lidah. Jadi penyambung lidah ke atas dan ke bawah gitu ya. Betul. Jadi memang diperlukan seperti Encang Hedi ini gitu ya. Bagaimana perlindungan anak ini supaya terkait sosialisasi juga dibutuhkan sebenarnya. Jadi kita memang perlu ada kerjasama dengan semua pihak. Betul. Supaya terkait memang di sosialisasinya kita masih, kalau dari saya pribadi dari KPAD itu melihat sosialisasi terkait dengan perlindungan anak itu memang perlu masif lagi ya. Jadi banyak dari masyarakat yang belum ngeh bagaimana misalnya terkait bullying. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua misalnya, oleh misalnya aparat setempat misalnya, di bagian mana saja kita bisa mengerjakan itu supaya di bagian pencegahan misalnya. Mulai dari mana dahulu gitu ya. Betul. Jadi itu perlu banyak kolaborasi memang. Dan juga masyarakat ini suka kesulitan untuk melapor atau takut gitu Bu. Seperti apa menanggapinya Bu? Betul. Memang terkait dengan kasus masih banyak masyarakat yang belum tahu harus kemana melapor. Ada yang tahu tapi takut, ada yang malu misalnya ya terkait misalnya kekerasan seksual atau hal-hal yang memang membuat malu diri anak itu. Kan perlu pendampingan juga ya Bu ya kalau mereka sudah melapor gitu. Ya, perlu pendampingan dan perlu sosialisasi juga ketika misalnya butuh bantuan harus kemana sih gitu. Dan perlu juga bagi orang tua sebenarnya ya ketika ada perilaku yang memang tidak sesuai dari sebelumnya, itu sebenarnya harus kemana dan seperti apa saja sih yang perlu pendampingan dari orang tua gitu. Jadi orang tua butuh pembelajaran lagi, juga edukasi juga. Betul. Menanggapi hal tersebut, apalagi mereka yang langsung bersentuhan dengan anaknya gitu ya. Betul. Jadi kadang orang tua tuh taunya cuman misalnya tiba-tiba anaknya diam. Di situ ternyata anaknya takut untuk bercerita. Nah, di situ sebenarnya butuh dari sisi anaknya berani bercerita, berani berkata tidak. Banyak anak atau banyak kasus misalnya kekerasan seksual itu terjadi karena anaknya takut mengatakan tidak. Dan itu sebenarnya ada pelatihannya sebenarnya. Kemudian dan itu pernah saya KPAD menangani itu. Kejadian itu di usia SD. Dan orang tua ini baru tahu setelah ini anak usia SMA. Jadi berarti ada rasa takut terhadap diri anak. Berarti ini menjadi PR kita semua agar memberikan keberanian juga terhadap anak ya Bu ya. Berarti ini di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah iya, di lingkungan keluarga juga iya. Jadi bagaimana kalau misalnya di lingkungan keluarga, bagaimana orang tua itu menjadi pribadi atau pribadi yang nyaman buat anak. Jadi anak tidak takut untuk bercerita gitu. Atau mungkin guru. Kan ini tidak semua orang tua saat ini bisa menjadi tempat curhat yang nyaman buat anak. Kalau misalnya tidak ada, berarti mau nggak mau dari sisi sekolah. Juga kita perlu edukasi juga ya, perlu kita sama-sama aware terhadap kasus seperti itu gitu. Jadi anak perlu berani mengatakan tidak, perlu berani mencari bantuan, perlu juga bercerita. Karena ketika saya turun di banyak sekolah, di SMP terutama, ketika ditanya, bagaimana teman-teman bisa bercerita nggak sama orang tua? Boleh sama ibunya saja, boleh sama ayahnya saja, atau kedua-duanya. Bercerita apapun dari A sampai Z. Dari banyak di kecamatan saya turun, itu anak-anak paling 10%-nya dari yang hadir. Dari 150 paling 15, dari 400 paling 40. Jadi 10% dari semua yang bisa bercerita jadi di situ kan bisa terukur bagaimana hubungan antara anak dan orang tua gitu. Dari situ saya hanya bertanya dengan pertanyaan itu, mereka nangis. Ada apa ini sebenarnya? Begitu saya ketemu dengan orang tua, begini loh Bu, anak-anak begini, mereka butuh didengarkan. Begini. Mereka juga nangis. Nah, ini berarti ada miss gitu. Itu PR kita gitu.
Jadi di lingkungan keluarga ada PR, di lingkungan sekolah, alhamdulillah sekarang sudah terbentuk TPPK ya. Sedikit KPAD, saya juga bagian dari TPPK yang diketuai oleh dari dinas ya, dinas pendidikan sama Pak Irawan gitu. Jadi sedikit banyak kita sudah memberi masukan-masukan terkait dengan misalnya pencegahan bullying gitu. Oke, untuk program unggulan tahun ini yang sedang dan akan dilakukan oleh KPAD seperti apa, Bu? Untuk tahun ini ya, lebih banyak ke sosialisasi sama pencegahan. Iya, karena memang terkait dengan pelindungan anak ini, menurut pandangan saya mesti banyak disosialisasikan apa sih perlindungan anak itu, merambah kemana saja, apa yang perlu dilakukan, dan kasus apa yang banyak masuk di Kabupaten Bekasi. Dari tahun ke tahun masih didominasi oleh kekerasan seksual. Nah, ini PR kita apa yang iya betul. Iya betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, ternyata sejak dari SD kasusnya itu terjadi, dan itu orang terdekat, didominasi oleh orang terdekat, keluarganya sendiri, dan dia tidak berani bercerita. Dan saya tanya, kamu nggak enakan ya? Mengatakan tidak aja nggak berani? Iya, Bu. Nah, itu. Berarti kan ada PR bagaimana kita menciptakan pribadi-pribadi yang resilient, yang berani untuk bisa mengatakan tidak. Saya sama seperti saya sebenarnya. Dulu saya juga nggak enakan, anak pribadi yang nggak enakan. Jadi mau mengatakan tidak aja nggak enak gitu. Berat seperti beban seperti mungkin di ada kayu, ada batu gitu ya. Itu berat sekali. Ada pribadi yang memang seperti itu. Nah, itu ketika menjadi korban kekerasan akan sangat sulit bercerita ketika memang tidak menemukan orang-orang yang nyaman. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Ketua KPAD Kabupaten Bekasi. Nah, untuk sahabat Diskom nanti jangan kemana-mana, tetap di IKP Talks. Ya, baik Sobat Diskom, masih di IKP Talks, masih bersama saya Luis dan juga ada Bu Iis, Bu Ulfa dan juga ada Cang Hedi masih di sini, masih pembicaraan yang sangat seru sekali mengenai Kabupaten Layak Anak, kemudian bullying yang sekarang lagi viral nih ya, Cang Hedi ya. Nah, kita ingin membahas mengenai seperti apa sih Bu KLA atau Kabupaten Layak Anak di 2024 nih kepada Bu Iis, apa yang sudah disusun dan juga untuk mempertahankan predikat Pratama di Kabupaten Bekasi seperti apa, Bu? Iya, untuk KLA 2024 saat ini hal yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan sinergi dengan perangkat daerah maupun lintas sektor yang memiliki peran. Tadi ada masyarakat, ada dunia usaha, juga ada instansi vertikal lainnya yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian KLA di Kabupaten Bekasi. Nah, seperti apa bentuk sinerginya? Jadi kami membuat semacam kelompok untuk pengumpulan bahan-bahan terkait dengan data-data yang dibutuhkan untuk penilaian Kabupaten Layak Anak. Itu secara administratif ya yang kita lakukan. Nah, namun yang untuk actionnya sendiri kami kemarin sudah mulai melakukan penggerakan ya terhadap forum anak daerah. Jadi kami kemarin baru melakukan pemilihan forum anak daerah untuk periode 2024 sampai 2026 yang kita laksanakan di tanggal 7 Maret 2024 lalu, itu bersamaan dengan pengukuhan Bunda Forum Anak Kecamatan. Jadi kita untuk perkuatan Kabupaten Bekasi Layak Anak ini kita lakukan juga penguatan terhadap Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak. Nah, ini yang sudah kita gagas, dan sekaligus juga kemarin anak-anak selain kita melakukan pembentukan kepengurusan forum anak tersebut, kita juga melakukan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan khusus anak. Ya, mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, aspirasi dan masukannya untuk pembangunan di 5 klaster Kabupaten Layak Anak, mulai dari klaster 1 sampai dengan klaster 5. Alhamdulillah kemarin kami sudah mendapatkan apa-apa yang menjadi keinginan anak-anak ya, yang diwakili dari Forum Anak Kecamatan. Saat itu hadir perwakilan dari masing-masing anak, 2 anak dari masing-masing Forum Anak Kecamatan yang secara langsung, dan di musrenbang tersebut itu dihadiri secara daring ya oleh sekitar 1.100 anak.
se-Kabupaten Bekasi yang merupakan perwakilan dari sekolah maupun kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, kedepannya Musrenbang ini tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan aspirasi saja, tidak, tapi dari forum anak ini kita coba nanti akan komunikasikan ya dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bekasi, bagaimana nih bisa mengikut sertakan forum anak dalam setiap kegiatan yang ada di perangkat daerah. Kan di dinas badan yang ada di Bekasi ini kan banyak ya kegiatan-kegiatan, misalkan di dinas catatan sipil, tadi kan ada hak sipil dan kebebasan. Nah, ini anak-anak coba dilibatkan untuk mengkampanyekan gitu ya, supaya mereka punya keinginan untuk memiliki legalitas tadi, membuat KIA gitu ya, kemudian memiliki kartu KTP, karena kan anak ini kan sampai usia 18. Iya, sampai 18. Makanya termasuk kepemilikan KTP juga menjadi hak-hak sipil yang harus dipenuhi ya. Dan ini coba melibatkan forum anak tadi untuk mengkampanyekan. Makanya anak ini kan ada peran sebagai pelopor dan pelapor ya. Nah, untuk pelopornya ini tadi menggerakkan 5 klaster Kabupaten Layak Anak ini yang dijembatani, yang difasilitasi oleh anak-anak sendiri gitu. Nah, itu tentunya melalui wadah yang namanya forum anak tadi. Jadi intinya untuk yang agenda pertama yang kita lakukan di 2024 ini adalah perkuatan terhadap forum anak sebagai pelopor maupun sebagai pelapor. Nah, yang kedua adalah melibatkan anak-anak dalam event atau kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya tadi memberikan anak untuk melakukan menyampaikan aspirasinya melalui forum Musrenbang tadi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang penting juga perlu kita lakukan adalah tadi komitmen dan kerjasama sinergi dengan seluruh pihak, dengan KPAD, dengan pengurus forum anak, kemudian dengan instansi vertikal, kemudian juga dengan masyarakat, dengan dunia usaha, juga penggerak-penggerak seperti Cang Hedi ini, penggerak-penggerak komunitas yang ada di masyarakat, dengan taman baca masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak di Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya, jelas sekali ya Bu ya. Nah, kemudian kita akan membahas secara mengerucut mengenai bully yang terjadi di Kabupaten Bekasi khususnya ya Bu ya. Karena kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terhadap anak. Belum lama ini bulan puasa menjadi momen mereka untuk mengisi waktu tentunya Bu ya. Dan ada sebagian anak-anak yang mengisi waktu dengan cara kemarin terjadi negatif gitu ya, perang sarung yang mengakibatkan korban ya Bu ya. Nah, mungkin tanggapan dari Cang Hedi sendiri seperti apa? Ya, kalau dari Encang ya sebagai influencer, karena memang gini, konteks anak-anak ini kan sedang mencari jati diri ya. Nah, betul. Dan Cang sendiri, ya namanya kita anak-anak pernah nakal ya kan, tapi nakalnya harus ada batasan ya, kita harus dengar orang tua gitu loh. Dan Cang sendiri kalau masalah tentang korban-korban ini ya, kita nggak bisa menyalahkan itu, karena memang yang tadi balik lagi, kita ini sistemnya harus bisa merangkul si anak-anak ini, mindsetnya dan mental dia harus kita ubah. Kalau tawuran dan perang sarung seperti itu yang menimbulkan nyawa, itu sangat berbahaya dan merugikan gitu loh. Dan kita bisa bekerjasama dengan aparat kepolisian, kita bikin aja itu sistem hukuman yang gimana tuh dia tuh tidak akan melakukan seperti itu lagi. Kalau sistem jerat, kalau kemarin itu dari netizen ya, ini khusus netizen, SKCK-nya dipersulit aja Cang itunya. Terus apalagi tuh nanti dihitamkan aja di perusahaan ya, kata saya nggak bisa, karena itu HAM, karena itu masuk ya kan, hak asasi manusia dan hak anak juga. Nah, tapi di sini bagaimana caranya juga kita berkolaborasi agar hal-hal yang negatif seperti ini itu stigma mereka yang tadinya mencari jati diri mereka ini, yang tadinya kekerasan dengan kebermanfaatan. Makanya kemarin kan Encang kalau lihat medsos Encang kan ya, Encang sempat mau battle tuh UFC itu sama kasus si Bedain ya kasusnya ya, kasus perselingkuhan itulah itu intinya. Karena memang gini, karena Encang ini mau mendorong bahwa Kabupaten Bekasi ini bukan stigma negatif kayak kayak kasus-kasus kekerasan, tawuran, curanmor, tapi ayo kita ubah stigma negatif di luar Kabupaten Bekasi ini tentang kita, yang dimana mereka menganggap jelek, menjadi positif dengan kita mendorong mereka itu mencintai olahraga gitu loh, di bidangnya, terutama kayak misalnya dia suka berantem, tinju, UFC,
taekwondo. Berarti ada wadahnya juga wadahnya, ya? Betul. Nah, dari yang punya wewenang-wewenang ini yang harus bisa mendampingi dan merangkul dan punya bagan tersendiri untuk agar anak-anak tuh mencebur ke sini deh. Memang betul ekstrakurikuler itu ada di sekolah, cuma itu kurang optimal sekali gitu, kurang gimana ya? Karena kalau Encang pernah ya ibarat kita pernah sekolah pernah ekstrakurikuler, karena banyak yang bolos juga tuh, bocah-bocah ekstrakurikuler banyak yang nggak nebak, ibarat orang sih banyak yang nggak datang lah, ngedebak ke tempat sekolahannya untuk ekstrakurikuler gitu loh. Nah intinya pada dasarnya ayo kita sama-sama rangkul, jadi kita ubah stigma mereka ini, anak-anak ini, agar yang tadinya yang Encang bilang untuk mencari jati diri mereka itu dengan kekerasan, dengan mau diakui. Dia tuh kenapa nih? Ya, untuk teman-teman semua nih ilmu lagi nih. Mungkin teman-teman semua biar dapat ilmu. Kenapa mereka mencari jati diri untuk kekerasan? Karena mereka itu mau diakui. Ia itu pengen diakui dan pengen dikenal. Dan itu bisa kita ubah sama-sama dengan dikenal itu. Makanya Encang suka bilang, dikenal itu lu bisa menjadi sesuatu yang positif kok. Menjadi influencer bisa, YouTuber bisa, jadi TikTokers bisa. Apalagi sekarang kan sosial media nih. Tapi terkadang sosial media ini anak-anak ini tidak bisa mengartikannya gitu loh, dengan secara digitalisasi sekarang ini gitu loh. Dan intinya adalah kita harus bisa sama-sama ya Bu, kita ya yang tadi bilang PR bersama, betul. Dan kita harus punya sistem dan teknis yang dimana tuh harus benar-benar mengubah ini semua agar anak-anak tidak terjerumus hal-hal negatif seperti ini. Iya. Jadi mereka ingin dikenal dengan cara diakui dan dikenal. Oke. Dengan cara kekerasan, ditakuti gitu ya. Tapi tidak dengan dengan tidak cara yang positif gitu ya. Oke, tanggapan dari Bu Ulfa sendiri seperti apa mengenai bullying yang terjadi saat ini, saat ramai sekali Bu ya. Kasus ini selesai, terjadi lagi gitu, seperti apa Bu? Ya, setuju dengan apa yang disampaikan Kang Hedi ini ya, bahwa usia remaja itu memang masuk di tahap usia yang dimana anak itu memang mencari perhatian, mencari perhatian, pengen diakui bahwa ini loh, aku tuh ada, gitu loh ya. Nah, ini yang PR kita bersama, bagaimana anak ini bisa menyalurkan apa namanya ke sisi egosentrisnya. Di apa namanya, kita tetap ada wadahnya gitu ya. Dari sisi fisiknya butuh peluapan apa namanya, tenaga, berarti tadi ada misalnya apa namanya, sarana olahraga misalnya di setiap kecamatan misalnya, itu juga bisa gitu. Jadi memang dari sisi sosialnya itu bisa, dari sisi orang tuanya misalnya, supaya tidak terjadi seperti itu, berarti dari sisi orang tua bisa memastikan anaknya, misalnya ini anaknya mainnya sama siapa saja, komunitasnya itu siapa saja gitu, dia sedang kemana gitu. Jadi itu bisa meminimalisir lah ya, misalnya, atau jam sekian harus di rumah. Nah itu bisa diterapkan dari sisi orang tuanya. Berarti orang tua juga harus mempunyai kontak dari temannya sendiri ya. Kadang kita kesulitan untuk mencari tahu anak itu di mana. Biasanya kita mencari temannya siapa nih yang punya nomor handphone. Biasanya kita seperti itu sebagai orang tua ya Bu ya. Betul, makanya perlu memastikan ya dalam hal seperti itu, kan kadang anak-anak itu hanya menyampaikan ke orang tua, saya main sama ini. Nah padahal kalau menurut saya ini si orang tua harus memastikan, harus punya kontak orang tuanya si anak itu juga gitu, untuk memastikan bahwa benar nggak si anak ini sama si anak ibu misalnya gitu loh, untuk memastikan anaknya ini di mana, benar nggak melakukan hal itu, sampai segitunya sih kalau menurut saya. Jadi memastikan dan anak ini berteman, orang tuanya juga berteman gitu. Oke, untuk dari Bu sendiri seperti apa untuk menanggapi kasus yang lagi viral ini, terutama di kalangan anak-anak Bu? Oke, sepakat ya tadi Cang Hedi, Bu Ulfa ya. Tadi sedikit merespon dari Bu Ulfa ya, bahwa memang anak-anak ini harus diberikan kegiatan yang sifatnya positif tadi ya. Memang dalam Kabupaten Layak Anak pun sebetulnya ada di situ parameter bahwa harus disediakan fasilitas ruang bermain ramah anak. Ya, ruang bermain ini banyak ya, bisa dalam bentuk sanggar kreativitas. Nah, ini mungkin perlu sentuhan beberapa lintas sektor di tingkat Kabupaten Bekasi juga, nanti akan kami komunikasikan. Jadi tadi betul, saking bingungnya mau mengekspresikan kelebihannya, akhirnya
Ya tadi yang paling gampang biar terkenal udah deh Ikut-ikut dengan aja. metode kekerasan. Nah, tapi kan sebetulnya banyak ya hal-hal positif yang bisa digiring. Misalkan saja misalnya kita dengan dinas pariwisata misalnya. Bagaimana nih coba kita buat program misalnya bagaimana nih anak-anak ini kan puasa ini kan banyak yang libur kalau nggak salah ya. Jadi liburnya ini lumayan lama, akhirnya anak-anak mungkin ngapain ya gitu ya selama libur nih harus mengisi dengan aktivitas apa gitu. Nah ini tadi apakah misalkan ada program kan ada pariwisata industri tuh. Nah anak-anak apa dikenalkan dengan wisata industri yang ada di Kabupaten Bekasi, salah satunya itu. Atau misalkan di Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga itu kan ada sanggar-sanggar kreativitas anak ya. Apakah itu bisa menyalurkan tadi bakat-bakat seni yang dimiliki oleh anak-anak untuk bisa beraktivitas untuk mengisi kekosongan waktu libur yang ada di bulan puasa ini. Dan satu lagi tentunya dengan Dinas Pendidikan mungkin mungkin bisa ditambahkan satu muatan dalam kurikulum, tapi mungkin mulok ya, muatan lokal. Jadi bukan sebagai mata pelajaran utama sesuai dengan di NAS ya, tapi kayak semacam muatan lokal yang salah satu materinya itu adalah terkait dengan pencegahan terhadap perundungan atau bullying yang marak terjadi saat ini di anak-anak ya, khususnya anak-anak di usia-usia remaja nih yang lagi sedang mencari jati diri seperti itu. Untuk sosialisasinya kepada anak-anak tidak hanya kan terjadi di lingkungan sekolah ya Bu ya. Kadang mereka berkumpul di suatu tempat jauh dari sekolah. Itu seperti apa Bu untuk sosialisasi untuk orang tua maupun anak itu sendiri? Iya, kalau untuk orang tua kan sebetulnya bisa juga ya lewat sekolah. Sebetulnya kan bisa diundang nih, misalkan nanti ada momen acara kan ada persatuan orang tua dan guru ya yang biasanya ada di lembaga-lembaga sekolah. Karena kalau khusus mengumpulkan orang tua juga momennya harus berapa banyak dan dalam momen apa. Nah ini yang paling efektif memang mungkin melalui rangkaian kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan. Kan mereka pasti nih antara sekolah dengan orang tua ini kan pasti ada jalinan komunikasi ya. Nah tadi harapannya Satgas yang tadi sudah ada, yang akan kita optimalkan perannya tadi, itu bisa menjembatani tadi Satgas ini tadi mau melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, diperkuat tuh guru-guru yang ada di sekolah itu dalam rangka pencegahan tindak kekerasan baik bullying maupun perundungan terhadap anak-anak. Nanti Satgas ini setelah memberikan edukasi ya kepada sekolah, jadi sekolah nanti dalam satu momen mengumpulkan orang tua kan bisa saja gitu kan untuk berkomunikasi menjelaskan terkait dengan kira-kira apa sih yang harus dilakukan tadi untuk pencegahan kekerasan ini yang dilakukan di lingkungan rumah. Karena tadi kekerasan ini kan tidak hanya terjadi di sekolah, tidak hanya terjadi di kelompok anak-anak, tapi juga ini bisa saja diawali dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif sehingga menimbulkan stigma kekerasan yang akhirnya menempel, melekat di anak-anak, dan itu yang menjadi simbol mereka untuk menampilkan jati dirinya. Oke, terima kasih Bu atas statementnya. Dan untuk Sobat Diskom kita untuk melihat ada komentar dari netizen ya. Ini dari Ilyas Ramdhani. Kita bisa bacakan, yaitu bullying dimulai dari orang tua sebagai sekolah pertama dan juga guru di sekolah mencontohkan pendidikan moral dalam etika, lalu lingkungan yang menjaga kedisiplinan moral, etika, sopan santun, dan lain sebagainya. Lalu pemerintah yang melindungi dan menjaga rasa aman anak-anak di lingkungannya. Ini peraturan anti-bullying, perlindungan guru yang tegas ya gitu, disiplin yang tegas juga, pemantauan budaya asing merusak budaya asing masuk ke dalam gitu ya. Nah, ini seperti apa tanggapan dari Bu Is maupun mungkin Bu Ulfa, perwakilan? Ini saya sepakat ya dari Mas Ilyas Ramdhani bahwa betul ini pendidikan karakter pertama kali itu harus dibangun dari orang tua ya. Orang tua di rumah gitu memberikan contoh yang baik dalam mendidik anak-anak ya, terutama tadi tanpa adanya unsur kekerasan seperti itu ya. Jadi menggunakan metode-metode yang lebih bijak terhadap anak-anak ya, apalagi sekarang di era digital ini kan sepertinya banyak faktor yang bisa saja terjadi baik di lingkungan rumah, sekolah
maupun di lingkungan lainnya yang dipengaruhi oleh medsos tadi yang kurang bisa tersaring. Nah, kemudian yang kedua juga mungkin untuk konten-konten yang negatif ya mungkin perlu ada pembatasan ya untuk beredarnya konten-konten negatif yang ada di medsos ya. Ini nanti mungkin kita akan berkoordinasi ya dengan Dinas Kominfo ya untuk yang lingkup Kabupaten Bekasi seperti apa pembatasan konten-konten negatifnya sehingga itu tidak menjadi menjadi mindset anak-anak ketika menonton konten-konten tersebut itu dicontoh untuk dilakukan hal-hal yang negatif juga seperti itu. Nah, ini untuk siapa lagi nih? Ami Janik rule baku wajib diterapkan di sekolah, yayasan, pendidikan dan ponpes mengenai bullying dan sifatnya kriminalitas dari pihak. Betul, ini saya juga sepakat ya. Jadi memang harus diberikan sanksi ya, diberikan sanksi yang tegas terhadap anak-anak yang melakukan bullying tadi. Karena kalau tidak seperti itu ya akhirnya diikuti oleh teman-teman yang lain, aman kok gitu. Kok ternyata teman saya melakukan bullying tidak ada sanksi. Tapi ini bisa terjadi di sekolah pendidikan agama juga, Bu? Iya, bisa juga terjadi sudah dibekali. Betul. Nah, iya, makanya kan ini tadi faktor itu kan banyak ya, faktor yang menyebabkan bullying ataupun tindakan-tindakan kriminal yang kita tidak menyangka gitu ya, di lingkungan pesantren itu juga pun sebenarnya bisa terjadi. Itu kan kembali ya tadi kepada jati diri, pembentukan karakter awal ya dari dalam diri anak itu yang pertama kali dibentuk dari lingkungan keluarganya. Ya walaupun mereka di pesantren kan tetap awalnya kan dididik di luar pesantren dan akhirnya bersekolah di pesantren tapi sudah terstigma didikan awal yang berkesan saat usianya masih dini kan seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya ini ada juga dari Sofian Sofi ya, ini miris memang bullying terjadi tidak hanya di sekolah formal, di lingkungan tempat pendidikan agama juga terjadi. Seperti halnya anak tetangga tidak mau berangkat ngaji katanya nih Bu ya. Semua pihak untuk tidak lagi menyebutkan hal tersebut. Apakah itu hal yang wajar? Mungkin bisa ditanggapi untuk Bu Ulfa. Ya, terkait bully, faktor pencetusnya banyak ya. Tadi tidak hanya dari eksternal tapi internal juga. Internal lagi, misalnya dari lingkungan keluarga. Misalnya anak ini menjadi korban kekerasan dari orang tua. Yang bisa jadi orang tuanya pun korban dari kekerasan orang tuanya lagi gitu. Nah, di sini kan sebenarnya butuh diputus. Dan untuk bisa diputus harus ada kesadaran dulu dari orang tua ini sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya PR utama sebenarnya untuk bisa memutus ke sana. Jadi rantainya harus diputus dulu. Harus ada kesadaran dan butuh tenaga profesional sebenarnya. Nah, untuk bisa ke sana lagi, si orang tua ini juga harus bisa paham bahwa kok saya berbeda. Nah, itu berarti mungkin memang harus butuh bantuan. Nah, ini yang perlu perlu disadari gitu ya, dan perlu disadari juga oleh masyarakat umum. Sebenarnya antara psikolog dan psikiater juga berbeda. Kan selama ini kalau ketemu psikolog itu seolah-olah orang yang stres atau orang gila gitu. Itu kan sebenarnya yang tidak benar. Jadi ketika kita memang dalam kondisi yang tidak nyaman, itu bisa kok gitu. Jadi tempat curhat, misalnya saya kadang ada beberapa orang tua yang misalnya melakukan kekerasan itu tidak disadari. Nah, berarti ini kan itu di bawah tekanan juga ya Bu ya? Iya, itu kan sebenarnya bisa jadi dia korban dari orang tuanya mungkin, atau lingkungan keluarga yang dulu ketika dia masih kecil. Nah, ini berimbas ke anak. Nah, anak ini juga jadi korban lagi. Nah, ini kan sebenarnya butuh diputus. Itu sih, itu yang pertama. Terus bully di lingkungan sekolah agama ya. Ya itu tadi bahwa si anak ini sudah punya pribadi, sudah berproses dia dalam keluarganya, di lingkungannya, kemudian masuk ke misalnya pesantren atau lembaga agama lain, lembaga agama lah gitu lah. Nah, itu kan
tidak serta-merta anak ini bisa berubah gitu, karena memang perlu ada pembinaan yang benar-benar bisa masuk gitu. Ini bukan perkara yang mudah menurut saya. Jadi memang harus dari keluarganya, dan kita pun kalau dari sisi KPAD KPAD sudah banyak bersosialisasi ke masyarakat, baik itu lewat taklim, sering kita diundang juga. Sosialisasi terkait dengan perlindungan anak, bagaimana harus kita juga sosialisasi ini loh Bu, yang sedang tren di kabupaten kita adalah ini, yang perlu kita waspadai adalah ini, bagaimana kita supaya ini, nah itu kan juga perlu kesadaran bersama gitu ya. Memang terkait dengan pelindungan anak, bullying itu harus bersama-sama, harus bareng-bareng, jadi nggak bisa hanya satu pihak. Jadi dari orang tua iya, dari aparat iya, pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, semuanya ya. Semuanya ya. Harus bekerja sama juga, bukan hanya tugas kita sendiri atau orang tua di rumah, tapi semuanya harus terlibat. Oke. Baik Sobat Diskom, ini kita ada penghujung acara ya, untuk mungkin Bang Chang Hedi untuk melakukan closing statement seperti apa di perbincangan kita mengenai KPAD, kemudian DP3A, dan juga kasus-kasus yang sekarang terjadi bullying di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Aja ya. Ya pada dasarnya kita kan beberapa minggu ini ya kita tahu di Ponpes yang tadi dibahas sama Bu Ulfa dan Bu Iis. Dan ini tuh menjadi pelik banget ya Bu ya, dan menjadi PR juga untuk kalangan masyarakat, organisasi masyarakat semuanya, dan bahkan harus yang digaris besari bahwa kemarin beberapa artikel yang Cang baca itu ternyata anak-anak Ponpes ini tuh ditekan oleh oknum guru-guru agamanya tersebut gitu loh, melakukan kayak pelecehan gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan maaf kamu harus lakukan ini, kalau enggak ntar nilai kamu diminimkan gitu loh. Nah hal-hal seperti ini juga harus menjadi dorongan yang tadi Bu Iis sama Bu Ulfa paparkan, adalah aparat kepolisian harus benar-benar tegas secara hukum ya. Ibaratnya ini kalau misalkan udah jelas seperti ini, yang kita tahu kemarin kan sampai Bang Hotman Paris juga sempat ngepost di Instagramnya itu di Ponpesman itu, Cang nggak tahu itu sampai pulang ke rumahnya itu sudah tidak bernyawa. Itu sangat miris banget. Yang tadi benar Bu Ulfa Bu Iis bilang bahwa ini harus menjadi stakeholder dan juga komunitas-komunitas lain yang di dunia usaha, di dunia aparat-aparat kepolisian, kayak dari kalangan manapun, dari teman-teman dinas, ini harus jadi saling rangkul, harus saling bisa jaga satu sama lain, karena memang di Indonesia kita tahu bahwa kita dikenal dengan keberagaman, ya kan? Ada suku, banyak suku, agama, banyak agama. Jadi jangan sampai kita anti toleransi dengan satu sama lain. Intinya itu aja. Dan juga stop bully, dan juga lindungi anak-anak dan perempuan. Oke, terima kasih Chang Hedi atas statementnya. Untuk Bu Iis, seperti apa closing statementnya? Saya singkat aja, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Chang Hedi ya, sebagian besar. Jadi intinya untuk kekerasan, bullying, perundungan, hal-hal negatif yang terjadi dengan anak-anak, ini merupakan PR kita semua, PR bersama yang harus kita sinergikan, baik oleh pihak pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun juga media, serta pihak lainnya ya, untuk bisa sama-sama kita membangun kerjasama yang baik untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya kekerasan, bullying, dan perundungan di lingkungan anak-anak. Oke, tambahan mungkin Bu Ulfa? Baik, sudah dipaparkan sama Bu Iis dan Kang Hedi ya. Saya menambahkan pesan buat anak-anak mungkin ya, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, beranilah bercerita. Itu harus berani bercerita. Kepada siapa? Boleh ke orang tua, boleh ke guru, atau siapa yang kalian nyaman. Jadi diceritakan aja kejadiannya apa, dan misalnya takut, ya diceritakan ketakutannya. Tapi saya takut begini, nggak apa-apa, ceritakan, gitu ya. Intinya harus berani bercerita. Itu aja.
Oke, terima kasih Bu Ulfa atas statementnya. Dan tentunya Sobat Diskom, tuntas sudah ke perbincangan kita siang hari ini bersama 3 narasumber kita. Ada Bu Iis, Bu Ulfa, dan juga Cang Hedi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, masalah-masalah bisa terselesaikan ya Bu ya. Kita bisa bekerja sama dan ini merupakan tugas kita semua untuk memperbaiki dan juga mempertahankan tadi predikat juga yang sudah diraih oleh Kabupaten Bekasi. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan saya Deluis beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di IKP Talk selanjutnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya selalu